Selamat sore Romo. Ya, Gimana nih kabarnya Romo? baik. Terima kasih atas kesediaannya telah menjadi narasumber kami. Sebelumnya Romo izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH dari kelompok 14 pada mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3 dengan anggota saya sendiri Yohan Kimberly Abrahams, dengan teman-teman saya Tesalonika Manalu, Mary Natalia Luturmas, Marta Siahan, dan juga salah satu teman kami yang terkendala jaringan, Kesia Putri Sanjaya. Tujuan kami di sini Romo untuk mengundang Romo menjadi narasumber kami dengan tujuan untuk memenuhi penugasan kami pada mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3 dengan tema budaya dan gaya hidup remaja pemuda Kristen. Kemudian juga untuk memperoleh informasi mengenai apa saja budaya dan gaya hidup yang mempengaruhi pemuda Kristen serta bagaimana dampaknya dalam kehidupan bergereja, dan juga dari tanggapan yang diberikan oleh Romo mungkin dapat menambah wawasan kami serta dapat kami bagikan lagi kepada banyak orang. Nah, sebelum kita ada dalam wawancara Romo, kita akan buka dalam doa. Saya persilakan kepada teman saya, Mary. Oke, baik Romo dan teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu baik kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami sedang melakukan Zoom, dan kami sedang bersama dengan Romo, di mana kami akan melakukan wawancara terkait tugas yang kami dapat. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, berjalan dengan baik, dan semoga apa yang diberikan oleh Romo, kami dapat menjadi bekal bagi kami ke depannya. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik Romo, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk dalam sesi wawancara. Di sini kita mempunyai dua pertanyaan utama yang jadi topik untuk wawancara saat ini. Kita masuk dalam pertanyaan pertama ya Romo. Nanti pada saat memberi jawaban, Romo boleh bisa menyebutkan nama dan juga jabatannya ya. Oke, kita dalam pertanyaan pertama. Budaya dan gaya hidup masa kini apa sajakah yang menurut Romo sangat mempengaruhi kehidupan remaja pemuda Kristen, serta apa dampaknya yang paling signifikan terhadap kesaksian hidup mereka sebagai gereja di tengah-tengah dunia? Saya Romo Gaspar, bertugas sebagai Romo di Paroki Bandar Sakti Lampung untuk Keuskupan Tanjung Karang. Nama keuskupannya Tanjung Karang. Baik, saya menyoroti 3 budaya atau gaya hidup ya, yaitu hedonisme, gaya hidup instan, dan juga yang istilah sekarang vaping, yaitu kelekatan pada ponsel atau HP. 3 itu yang saya kira utama. Vaping misalnya ataupun melekat pada ponsel itu membuat waktu, tampak bahwa waktu banyak untuk diri sendiri, tapi tidak juga terlalu berguna untuk diri sendiri kalau saya melihat begitu. Artinya orang hanya melekat pada ponselnya, tapi apakah sungguh-sungguh itu untuk kemajuan perkembangan dirinya, itu tidak terlalu tampak juga, sehingga menjadi kerugian bagi diri sendiri dan juga orang tuanya. Orang tua antara lain dalam hal ekonomi juga akan merugikan, lalu orang tua mungkin mengharapkan supaya anak bisa membantu beberapa pekerjaan, menjadi tidak bisa diharapkan, sehingga kehadiran anak
ini kita bicara antara kita ya, artinya tidak bersama dengan orang tua, tidak bersama dengan subjek yang kita sedang maksudkan, yaitu remaja atau orang muda Kristen, yaitu bahwa lalu kehadiran anak menjadi ya bisa menjadi beban saja, begitu. Apalagi dengan dunia pendidikan dengan jam sekolah yang begitu banyak, sehingga pulang ke rumah lalu asik sendiri lagi dengan ponsel, ya jelas tidak banyak hal yang dilakukan oleh anak untuk keluarga, begitu. Sebenarnya sih bisa berguna ya, sebenarnya bisa berguna. Kalau saja orang muda atau remaja Kristen sungguh memahami mengenai ponsel itu untuk apa bagi dirinya, yang menambah kualitas hidupnya, misalnya begitu. Dalam gereja Katolik, belum lama ini, dikukuhkan menjadi atau digelari menjadi kudus seorang pemuda yang juga meninggal dunia di zaman modern ini. Dia meninggal dunia tahun 2006. Tapi dia dinyatakan kudus oleh gereja, dan hebatnya kekudusannya itu dicapai antara lain karena kemampuannya menggunakan media sosial. Orang muda itu namanya Beato Carlo Acutis, tulisannya Carlo Acutis, begitu. Saudara-saudari bisa browsing, bisa dapat keterangan menyangkut riwayat hidup dia. Jadi kehebatan dia, bahkan kekudusan dia, dicapai justru melalui menggunakan barang itu. Artinya, ada remaja, ada orang muda di antara kita yang bisa mencapai kekudusan, di tingkat kekudusan yang tinggi dengan media itu. Mengapa kita lain tidak bisa? Artinya kita lain bisa juga. Remaja Kristen dan orang muda lain bisa. Sedikit cerita tentang Carlo Acutis ini. Yang dia lakukan sampai membuat dia kudus adalah dia menghimpun sekian banyak peristiwa-peristiwa mujizat Ekaristi, yang dalam gereja kami Katolik adalah hosti yang dikonsekrasikan oleh kami para Romo pada waktu Ekaristi. Yang banyak kejadian ajaib bahwa melalui hosti itu terjadi sesuatu yang hebat. Dan itu banyak terjadi di dunia. Dia menghimpunkan kisah-kisah itu, lalu menulisnya dengan bagus dan memposting itu, menyebarkan ke seluruh dunia. Seiring dengan dia melakukan penelitian dan menyebarkan itu, hati dia juga sungguh-sungguh melekat erat kepada Yesus. Dan kemudian dia menjadi rasul atau pewarta Injil untuk mengajak orang-orang muda yang seusia dia untuk pergi ke gereja. Bahkan ibunya sendiri bercerita bahwa saya malu dengan anak saya ini. Karena apa? Saya sendiri sebagai orang tua harusnya mendidik anak saya, tapi justru anak saya yang mendidik saya dalam hal kerohanian, hidup rohani. Jadi dengan kata lain, saya ingin secara singkat kata bahwa sebenarnya melekat atau kelekatan pada ponsel bisa berdampak positif. Asalkan remaja, orang muda Kristen bisa tahu diri, tahu batas, dan tahu mengenai apa yang harus saya lakukan dengan ponsel itu, supaya berdampak bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi tidak merugikan. Baik, itu menyangkut gaya hidup Fabing tadi. Yang kedua menyangkut hedonisme. Hedonisme juga saya kira hedonisme dengan gaya yang baru, yang tidak harus membuat orang mengeluarkan anggaran atau biaya, bisa saja terjadi. Tapi bagaimana menjadi kelanjutan dari ponsel itu? Jadi orang menikmati sesuatu mungkin hanya di pikirannya saja, tapi bukankah dengan itu melemahkan juga pikiran dia dan juga aktivitas lain menjadi terganggu? Jadi hedonisme gaya baru lah. Kemudian yang ketiga adalah mental instan. Dan mungkin saudara-saudari juga alami bahwa kehidupan di zaman modern ini kan membuat sedemikian maju pekerjaan-pekerjaan yang dulu kami dan orang tua mau lakukan, sekarang kalian tidak lagi lakukan. Misalnya beberapa kalian ini dari
wilayah Sumatera sini mungkin dulu tahu bahwa orang tuamu untuk mendapatkan satu periuk nasi pergi cari kayu api dulu ke hutan, mikul datang belah, lalu harus duduk berpanas-panas ria di sekitar tungku dulu, mungkin dengan risiko debunya bisa mengenai wajah ketika mengipasnya untuk menghidupkan api, baru kemudian mendapatkan nasi. Tapi sekarang kan mental instan, dan itu membuat bukan hanya aktivitas tubuh juga menjadi berkurang, tapi ide-ide kreatif juga bisa saja nggak muncul. Yang penting tahu bahwa yang ini seperti apa, mencarinya di internet, lalu berpuas diri dengan begitu saja, dari tidak ada sesuatu yang lain. Dan itu berdampak pada ketika melihat orang lain di sekitar kita, sikap empati bisa juga menjadi kurang terhadap pergaulan sehari-hari. Jadi itu dampak dari gaya hidup mental instan itu. Nomor satu ini bagaimana bisa kalau saya boleh menambahkan sedikit soal Fabing tadi, dampaknya antara lain menurut saya, orang begitu melekat pada ponsel, tapi untuk kehidupan rohani tidak diperhatikan juga sebenarnya. Contoh, tidak tahu di antara teman-temanmu atau di dirimu sendiri juga, yaitu beberapa anak kami ketika ditanyakan, coba baca di kitab ini, di kitab itu, mereka malah aplikasi yang lain mereka punya, tapi aplikasi seperti Alkitab atau e-Katolik malah mereka nggak punya. Sehingga menjadi pertanyaan bahwa lalu mereka sibuk dengan ponsel itu, kalau bukan pelajaran mereka, apa yang mereka cari di dalamnya? Kan begitu. Sehingga dengan begitu, rasa rohani remaja atau orang muda Kristen zaman ini sepertinya tidak begitu peka terhadap hal-hal rohani. Gitu. Ya, sampai di situ dulu bagaimana? Oke, baik, terima kasih Romo. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Mengapa demikian? Dan bagaimana contoh konkretnya? Oke. Ya, memang mengenal Allah dan kehendaknya itu harus mengapa? Sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa kita ini ada di dunia tidak asal-asal aja. Dan kita berada di dunia ini punya arah dan tujuan. Hadirnya kita ini itu melulu karena kehendak Tuhan. Jadi kita juga perlu mengenal kehendaknya, untuk apa saya ini ada di dunia. Kan harus itu. Dan jawabannya adalah kita di dunia ini sebenarnya untuk melayani Tuhan. Atau hidup demi kemuliaan Allah. Sehingga apa yang kita lakukan pun perlu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Di zaman ini banyak orang yang macet dalam hidup mereka, lalu mencari meditasi seperti itu. Saya kira meditasi bukan hanya sekedar latihan pernafasan, tapi bagi kita orang Kristiani, meditasi juga adalah saat untuk mencari kehendak Allah itu. Kalau saja kita menganggap bahwa Allah adalah majikan hidup kita, maka jelas sebagaimana orang bekerja di perusahaan atau kantor yang pagi-pagi ada briefing dari pihak yang mempunyai kuasa, demikian pula kalau pagi-pagi kita awali hari dengan meditasi kecil untuk mencari kehendak Allah, di mana minta kepada Allah untuk sebagai majikan utama kita, apa yang mau kita lakukan hari ini. Kalian sebagai fakultas kesehatan ya,
Ada seorang kudus, orang kudus kami di gereja Katolik. Dia pelindung para petugas kesehatan. Dia dokter terkenal pada masa itu. Tiap pagi dia selalu misa atau ikut ekaristi, perayaan ekaristi pagi hari. Bagi dia, kalau hari itu dia tidak ikut ekaristi, orang menelpon biarpun banyak orang butuh dia dokter bedah. Dia tidak akan sanggupkan untuk datang ke rumah sakit. Orang pernah bertanya, dokter engkau begitu terkenal, engkau begitu ahli dalam bidang bedah. Kenapa kok nggak berani untuk datang bedah pada hari itu? Dia menjawab dengan tenang dan baik sekali bahwa hari ini saya tidak ikut ekaristi. Lalu mereka tanya, apa hubungannya? Dia menjawab, Yesus adalah dokter segala dokter, adalah obat segala obat. Jadi kalau saya tidak ikut ekaristi, bagaimana saya bisa melakukan tindakan bedah dengan baik? Karena bukan saya yang bedah, tapi tangan Yesuslah yang membedah itu. Sehingga setiap hari saya butuh ekaristi. Baru saya bisa berani melakukan bedah itu. Kalau tidak, saya tidak mau. Jadi seperti itu. Dan itu dunia sekarang, kepekaan rohani itu berkurang, bahkan sangat kurang. Kita tidak menyadari bahwa ada Allah bersama kita sehingga kita mampu ini, mampu itu. Kan gitu. Atau dengan kata lain seperti pertanyaannya adalah, kehendak Allah memang harus kita jadikan pedoman untuk karya kita sehari. Ya. Kira-kira seperti itu? Boleh yang kurang, boleh tanya. Sudah, silakan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan atau ada yang akan beri pertanyaan kepada Romo. Oke, baik. Selamat sore, Romo. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Kezia Putri Sanjaya, Romo. Romo mau tanya, tadi itu Romo sempat singgung tentang meditasi, Romo. Apakah sama meditasi itu dengan saat teduh, Romo? Aduh, bisa-bisa saja ya, bisa saja, tapi apa namanya, beda istilah bisa saja ya. Tapi dalam gereja Katolik itu ada beberapa cara meditasi. Ada beberapa cara. Jadi tidak hanya satu. Ada satu istilah namanya kontemplasi, begitu. Oke, Romo. Selanjutnya Romo mau tanya, apa penyebab remaja atau pemuda Kristen itu mudah sekali kehilangan semangat dalam kerohaniannya? Nah, semakin berkembangnya zaman itu kan semakin banyak juga perkembangan teknologi yang menarik kita itu, jadi anak-anak muda itu untuk semakin lebih menarik hal yang dunia daripada yang rohani gitu, Romo. Nah, jadi selain teknologi, penyebab lain dari remaja Kristen ini mudah sekali kehilangan semangat dalam kerohaniannya itu apa aja ya, Romo? Ada satu hal yang utama, yaitu ingatan. Kata kuncinya itu ingatan. Kalau kita menjelajah seluruh Alkitab kita, itu salah satu kata kunci adalah ingatan. Tuhan selalu berjumpa dengan umat Israel, selalu berkata, ingatlah, ingat. Ingatlah akan apa? Ingatlah akan Tuhan. Kita bisa melihat ke kitab Keluaran misalnya. Ingat akan Tuhan berarti ingat akan perintah-perintahnya juga, ingat pribadinya, ingat perintah-perintahnya. Kita belajar dari umat di masa perjanjian lama. Tuhan sendiri
meminta mereka untuk ingat segala kebaikannya. Bahkan sampai berkata bahwa jadikanlah itu pada tanda pada tanganmu, lalu peringatan pada pikiranmu, seperti itu. Kitab Keluaran bab 13 ayat 9 dan bab 13 itu beberapa ayat menampakkan hal itu. Lalu juga bahkan kitab Bilangan bab 15 ayat 39, di mana pada pakaian mereka juga dibuat dengan jumbai-jumbai. Jumbai-jumbai itu juga untuk menjadi tanda peringatan. Dengan melihat itu, mereka ingat akan Tuhan. Jadi ingatan itu penting, tapi kalau kita lupa, ya sudah. Dan saya kira saudari-saudari kalian juga alami bahwa sesuatu yang buruk itu terjadi diawali dengan lupa. Misalnya kalian yang sedang kuliah ini, ketika lupa akan bagaimana sulitnya perjuangan orang tuamu, kalian lebih melihat apa yang ditampilkan oleh orang lain, lalu punya kecenderungan untuk kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Jika kalian masih ingat mengenai orang tuaku bersusah payah sekali, jadi saya nggak bisa sedemikian mudah menghabiskan duitku, mungkin kalian akan menggenggam dengan bagus, artinya mengukur-ngukur atau memperlakukan sewajarnya mana yang kalian butuh. Tapi kalau kalian lupa akan perjuangan orang tuamu, kalian mungkin sudah kaget, jumlah sekian yang besar bagi orang tua, kalian habiskan dalam waktu yang singkat. Dan minta maaf saudari-saudari, saya sering menegur anak-anak kami yang model seperti itu. Dan itu miris sekali kalau orang tuamu bukanlah apa-apa, tapi kalian hidup dengan gayamu yang jauh dari apa yang dihidupi oleh orang tuamu. Itu hal yang menurut saya konyol itu. Beberapa kisah saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang tua datang yang, waduh, keadaan mereka begitu buruk. Ternyata datang hanya untuk Izin potong. Ya. Waktunya sisa 1 menit. Nanti Ya, baik. Oke, kira-kira begitu. Jadi ingatan. Jika orang tidak mengingat lagi kebaikan Tuhan, lalu kehidupan jadi semau gue lah begitu bahasanya. Lalu kepekaan rohani juga makin hilang, lalu hati mulai kering, akhirnya hal duniawi menjadi lebih menarik daripada Tuhan sendiri. Seperti itu. Baik, saya kembali kepada kalian. Oke, Shalom Romo. Ya, jadi saya di sini wakil teman-teman akan menyimpulkan dari yang tadi Romo sampaikan ya, yang dari pertanyaan pertama, kedua, dan juga pertanyaan tadi yang ditambahkan oleh teman kami. Jadi tadi yang kami dapat dari pertanyaan budaya dan gaya hidup masa kini yang mempengaruhi pemuda Kristen dan dampaknya pada gereja, seperti yang Romo sampaikan tadi, adalah budaya hedonisme, di mana kita para pemuda memang sangat atau lebih tertarik dengan kehidupan-kehidupan yang instan, dan salah satunya itu adalah ketertarikan kita atau waktu yang lebih banyak kita gunakan untuk berkontribusi di teknologi, seperti menggunakan ponsel atau media sosial. Dan juga ketika kita lebih memperdulikan atau lebih tertarik dengan ponsel ini, dan teknologi ini justru membuat kita lupa dengan ibadah. Padahal sebenarnya kemajuan teknologi ini bisa kita gunakan untuk membangun kerohanian kita, seperti yang tadi Romo sudah sampaikan ya, tentang yang Romo ceritakan, bisa saja kita membuat inspirasi dengan media sosial ini dan menyebarluaskannya, karena media sosial ini kan cakupannya luas ya Romo ya. Bahkan kita bisa memberikan motivasi, berkat lewat apa yang kita sampaikan di media sosial ini. Jadi kita tetap bisa menggunakan media sosial ini untuk nilai-nilai positif
dari kreativitas kita dan kepekaan kita dalam menggunakan media sosial. Terus yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Allah dan kehendaknya, dan saat kita melakukan sebuah tindakan, supaya tindakan yang kita lakukan itu seturut dengan yang Allah yang Tuhan ajarkan. Dan di sini yang saya dapat highlight, kita harus terlebih dahulu mencari dulu kehendak Allah itu, baru kita tahu kalau yang kita lakukan ini seturut dengan yang Tuhan ajarkan atau tidak. Seperti tadi juga Romo sudah menjelaskan tentang dokter tadi ya Romo. Bahkan kesuksesannya dia itu tidak membuat dia tinggi hati. Dia tetap mengutamakan dan melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Jadi setiap tindakan yang ia lakukan, ia mengikut sertakan Tuhan. Bahkan ia berada di posisi itu bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan yang juga melakukan tindakan bedah yang mungkin orang sangat menyanjung dokter itu karena bedah yang ia lakukan selalu berhasil. Itu bukan karena kekuatannya, tapi Tuhan menyertainya. Jadi yang kita simpulkan bahwa tindakan yang kita lakukan itu memang harus seturut dengan kehendak Allah. Itu baru dikatakan kita itu peka terhadap apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadi keahlian kita itu juga disertai dengan maksudnya keahlian kita itu tetap untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan juga tadi pertanyaan tambahan dari teman kami Keisha, kenapa gitu pemuda sekarang ini berkurang semangatnya dalam kerohanian, seperti yang Romo sampaikan. Ingatan, seperti yang Romo sampaikan tadi, kalau kita ingat akan Tuhan, maka kita akan terus rindu gitu, pergi ke gereja dan mendengarkan firman-firman Tuhan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman. Terima kasih, Romo. Oke, jadi seperti itu. Oke, baik Romo, mengingat waktu kami yang terbatas dan juga mungkin Romo memiliki kesibukan lain juga, maka wawancara kami berakhir sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Romo atas kesediaannya, sudah bersedia menjadi narasumber kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap kami yang kurang berkenan. Untuk menutup sesi wawancara kita di saat ini, kita akan tutup dalam doa yang dibawakan oleh teman kami Marta. Oke, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini kami sudah menyelesaikan wawancara kami. Buatlah apa yang kami dapat pada wawancara ini menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapak. Ya Bapak, berikan juga kesehatan pada Romo dan juga teman-teman kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, lebih kurang minta maaf. Kita akan ada dalam sesi dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak, Romo. Saya bantu. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun lewat udara. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak muda yang telah berkumpul, untuk mereka semakin mengerti kepada rencana Tuhan, mereka mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan saat ini, dan mereka boleh menyikapinya lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami anak-anak-Mu, dan untuk Bapak Adi Tomo, supaya Tuhan juga berikan hikmat, perlindungan Allah yang sempurna sedang kami dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas Selamat malam. kesediaannya untuk menjadi narasumber kami. Sebelumnya Pak, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan dari kelompok 14 pada mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3. Dengan anggota saya sendiri, Yohan Kimberly Abrahams. Dengan teman-teman saya, ada Tessa Salonika Manalu, ada Keisha Putri Sanjaya, Marta Siaan, Mary Natalia Lutumas. Jadi Bapak, tujuan wawancara kami di sini, kami undang Bapak sebagai narasumber untuk memenuhi penugasan kami pada mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3 dengan tema budaya dan gaya hidup remaja pemuda Kristen. Kemudian untuk memperoleh informasi mengenai apa saja budaya dan gaya hidup yang mempengaruhi pemuda Kristen serta bagaimana dampaknya dalam kehidupan bergereja. Serta dari tanggapan yang Bapak berikan nanti, mungkin dapat menambah wawasan kami serta dapat kami bagikan kepada banyak orang. Nah, sebelum kita mulai, tadi kan udah dibuka dengan doa ya Pak. Kita langsung saja
karena waktu kita terbatas hanya 40 menit. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Kami memiliki 2 pertanyaan yang menjadi topik untuk wawancara saat ini. Nanti pada saat Bapak menjawab, kami minta untuk menyebutkan nama dan jabatannya ya, Pak. Oke, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Budaya dan gaya hidup masa kini apa sajakah yang menurut Bapak sangat mempengaruhi kehidupan remaja pemuda Kristen, serta apa dampaknya yang paling signifikan terhadap kesaksian hidup mereka sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini ya anak-anak ya. Kalau kita melihat kondisi zaman pada ini, ya kita melihat bahwa kita sedang memasuki masa genap wahyu yang pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, yang di mana yang kedua itu disebutkan tentang jemaat Efesus, mereka bangunan rohani ya Paulus sampaikan dalam kurun 50 kemudian mereka hilang mula dari banyak Yesus. Terus kemudian pas yang ketiga jemaat ya yang kaya Kristus. Nah, saya melihat pada saat ini gereja ya dimanapun di seluruh dunia dan juga di Indonesia itu mengalami kondisi seperti itu ya, anak-anak mudanya terutama ya. Kenapa? Karena pengaruhi ya apa yang ditampilkan oleh dunia ini itu apa termasuk dengan kemudahan hidup ya, teknologi, semuanya itu membawa selera manusia itu tidak lagi kepada Tuhan, tetapi yang dikejar adalah materi, kesenangan ya, kesenangan hidup, kemewahan dan harga diri ya. Coba kalian ya, anak-anak muda itu kan sangat ini tergantung kepada prestis ya, kepada penghargaan. Misalnya kalau kalian ini anak-anak perempuan kan bagaimana bisa kelihatan cantik, bagaimana bisa kelihatan menarik gitu ya, dengan berbagai tampilan dari mulai baju, fashion sampai make up gitu. Makanya kita tidak heran kayak di Korea itu orang-orang yang bisa menghabiskan ratusan juta untuk mempercantik diri. Nah, itu yang terjadi pada masa sekarang. Nah, apa yang terjadi di Eropa di mana kekristenan itu bisa mengalami degradasi yang sangat parah ya, atau penurunan jumlah orang-orang muda yang data sangat parah begitu ya. Dan saya mendengar bahwa stat Kristena itu berarti sudah sampai di bawah 10%, di bawah 5% bahkan gitu ya. Dan terutama sudah meninggalkan gereja. Kenapa? Yaitu karena gereja sudah kehilangan simpati, kehilangan daya tariknya. Anak-anak muda sudah lebih tertarik kepada gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang hedon tadi ya. Itu. Nah, itulah sebabnya gereja mempunyai tugas ya, umat Tuhan yang masih tersisa itu mempunyai tugas untuk tidak bisa atau tidak boleh lagi untuk mengikuti gaya dunia ini. Dan firman Tuhan katakan ya di Roma pasal 12 ayat 2, tidak mau kalau kita mau mengikuti Tuhan transformasi, metamorfosis kalau di dalam bahasa biologinya, karena Roma 12 ayat 2 itu kan menggunakan menggunakan istilah metamorforte ya, berubah, yang artinya transformasi atau perubahan. Nah, apa itu mindset ya, kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi ya, mindset. Jadi adalah ketika kita hidup di dunia ini bukan berarti kita harus ini, terutama pada kalian yang anak-anak muda, tetapi bagaimana kalian bisa menampilkan di ya berkenan kepada Tuhan. Karena
ada satu pengajaran yang timpang, yang tidak lengkap. Kalau ikut Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti masuk surga. Nah, ini pengajaran yang saya bilang timpang ya, karena dengan kita hanya percaya kepada Yesus lantas bisa masuk surga, orang bisa sembarangan hidupnya. Ya kan? Ya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tadi di Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya apa? Sudah ya, oke. Pertanyaan keduanya apa? Oke, baik, kita lanjutkan. Pertanyaan keduanya apa? Mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Menurut Bapak, mengapa demikian dan bagaimana contoh konkretnya? Bisa diulangi suaranya tadi yang pertama kecil? Putus tadi. Oke. Ulangin pertanyaannya. Oke. Mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Menurut Bapak nih, mengapa demikian dan bagaimana contoh konkretnya? Oke. Ya, benar. Kenapa mengenal Allah itu sangat penting dan sangat mempengaruhi kita mengambil keputusan, begitu kan ya? Dan contohnya Nah, gini, ada firman Tuhan di dalam Hosea pasal 4 ayat ke-6 yang mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, sebentar ya, saya tak masuk ke tol dulu. Saya mau mau nempel kartu dulu ya. apa? Oke. Bentar. Mau nempelin. Ya, lanjut lagi. Oke. Maaf ya anak-anak ya, saya sambil nyetir di jalan tol soalnya. Oke. Di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya. Kita lihat di dalam sejarah Israel, kalian tahu sejarah Israel pernah mengalami kejayaan pada masa Daud, pada masa Salomo, ya. Tetapi orang-orang Israel ini hanya mengikuti tradisi Yudaisme, tradisi agama Musa, ya, tanpa mereka mengenal siapa Allah Elohim Yahweh itu, ya. Mereka hanya sekedar beragama. Akhirnya tanpa sadar mereka dibawa kepada keputusan-keputusan hidup yang keliru, yakni apa yang berpusatkan kepada materi, pemenuhan materi. Jadi mereka mengejar kejayaan, mereka mengejar kekayaan, pokoknya sudah seperti itu yang mereka dapat, ya mereka puas gitu. Dan itu yang seperti di Wahyu pasal yang ketiga itu kembali kejadian kesuaman, ya, suam-suam kuku itu terjadi. Terus kemudian mereka mulai mengalihkan karena melihat bangsa-bangsa yang lainnya menyembah Dagon, Asitoret, Asyera, itu mereka bisa makin kaya, makin makmur. Mereka mulai tertarik, mereka cari dewa-dewi yang bisa menambah kekayaan mereka. Akhirnya mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan itulah yang itu sebabnya terjadi pada zaman Raja Zedekia, raja terakhir Israel, 500 tahun sebelum Masehi kira-kira ya. Itu Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel, ya, oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Nah, itulah yang digenapkan di dalam Hosea pasal 4. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita akan mengambil keputusan-keputusan atau mengambil jalan hidup yang keliru, yang salah, ya. Akhirnya kita lebih menekankan kepada materi, kepada kesenangan hidup, kepada hal-hal yang duniawi, kepada kesenangan duniawi gitu, hanya hura-hura, pesta-pesta, kemewahan, perhiasan, kecantikan. Tidak ada unsur ilahi lagi yang dikejar oleh manusia. Nah, dalam hal ini adalah anak-anak muda begitu. Nah, kenapa pengenalan akan Allah itu penting? Karena kalau kita mengenal Allah itu dari mana? Dari Halo? Apa ya, sinyalnya ya hilang ya. Halo? Ya, halo Pak. Halo Pak. Iya Pak, Bisa sinyalnya. dengar? Sudah nyambung? Iya sudah Pak. Halo? Ntar dulu, nyambung dulu. Halo? Halo? Halo Pak. Halo?
Iya, halo. Halo Saya Pak. dengar, Pak. Sudah dengar ya? Oke, Iya, Pak. Sudah Pak. saya ulangin ya. Jadi jadi kalau satu bangsa atau pribadi tidak mengenal Allah, akhirnya apa? Hal-hal yang duniawi, yang materi, yang bersifat fana atau yang tidak kekal itu menjadi utama, menjadi tujuan utama. Misalnya apa? Anak muda seperti kalian, ya, kesenangan hidup, pesta, ya, hura-hura, hedonisme, pakaian, ya, hal-hal yang mewah itu sangat menarik, ya kan? Nah, itu akan menjadi target utama, akan menjadi tujuan utama. Terus lagi apa? Pacaran, ya, punya pasangan hidup gitu. Kalian gadis-gadis kalau punya pacar yang cakep, yang ganteng atau anaknya orang kaya, itu kan seneng banget gitu kan. Apalagi kalau yang deketin tuh anak-anak pejabat, kalau bisa tidak injek tanah lagi gitu. Ya. Nah, tanpa pengenalan akan Allah, tujuan hidup yang sesungguhnya apa? Banyak anak muda itu kesasar, ya. Contoh konkretnya akhirnya apa? Tinggalkan Tuhan Yesus demi pasangan, ya. Tinggalkan Tuhan Yesus demi misalnya ditawarin pekerjaan di orang yang beragama lain dengan dijanjikan kalau pindah agama akan dinaikin pangkat atau diangkat jadi karyawan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ada orang-orang yang bisa murtad itu karena mereka tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal siapa Yesus, ya. Kenapa mengikuti Yesus? Gak usah kalian yang masih muda-muda, bahkan ada orang-orang yang sudah tua yang bahkan sudah jadi pendeta atau pelayan pun bisa meninggalkan Tuhan hanya gara-gara hal yang sepele itu, ya. Maka saya katakan penting sekali seseorang itu mengenal Allah, ya, mengenal Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah, ya, kita tuh nggak perlu harus dikungkung di dalam hukum, ya. Misalnya jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, mencuri. Kita nggak perlu lagi dikungkung atau dikerangkeng di dalam hukum-hukum rohani seperti itu. Kenapa? Hukum-hukum itu diperlukan untuk orang yang tidak mengenal Allah. Misalnya orang-orang yang belum mengenal Kristus, terus kemudian dikasih 10 hukum itu, jadi mereka agak tidak liar, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menyembah berhala, menghormati orang tua dan sebagainya, kan begitu. Ya. Tetapi kalau orang itu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, hukum itu sudah terpatri di dalam hatinya dan orang tidak perlu lagi diingatkan. Kenapa? Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Ketika dia mau berbohong sedikit saja, atau ketika dia mau berkata kasar kepada orang tuanya atau kepada temannya, ya, ketika dia mau menipu misalnya, itu sudah ada satu sinyal di dalam hatinya, oh, aku nggak boleh. Ketika kita punya pikiran dendam, ketika kita punya pikiran ngeres, ya, itu kita sudah ada perasaan bersalah. Oh ya, aku salah ya, gitu. Nah, kalau orang tidak mengenal Allah, kita bisa lanjut. Maka seperti kayak kalian kan mendengar di viral itu ya, di YouTube itu polisi menembak polisi seperti itu kan. Nah, itu kenapa? Karena tidak mengenal Allah, sehingga dia bisa melakukan pembunuhan dengan alasan apapun, ya, begitu. Tapi kalau orang itu kan orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen itu mengenal Allah, ya, jangankan menembak sampai mati, ya, menyakiti hati orang, ya, dengan perkataan-perkataan yang kasar, yang busuk gitu, ya, itu aja nggak tega itu kalau orang itu mengenal Allah, ya. Apalagi dengan tindakan-tindakan kasar, memukul, ya, menganiaya, itu pasti nggak tega, karena Roh Kudus akan mengingatkan dia gitu. Nah, itu pentingnya mengenal Allah. Makanya Tuhan Yesus kan bilang, ya, di di Yohanes pasal yang ketiga ayat 5, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Orang yang dilahirkan dari air dan roh itu dia mengalami pembaruan, ya, yang tadi di Roma 12 ayat 2, ya, mengalami metamorfosis, ya, bukan kita lahir jadi bayi lagi, tetapi ada satu pertobatan. Nah, pertobatan itu artinya kan berubah, ya, berbalik arah, ada satu berbalik arah yang radikal dalam hidupnya, ya. Dia tidak lagi cinta pada dunia, pada kesenangan dunia semata-mata, tapi hidupnya itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang ditulis di dalam Galatia 2 ayat ke-20, ya. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dan Roma pasal 11 ayat 36, ya. Apa yang kita dapat itu berasal dari Allah, oleh Allah, dan diperuntukkan untuk Allah, untuk kemuliaan Bapa. Nah, kalian sebagai anak-anak muda,
perlu sampai mengenal sampai pada tahap seperti ini, mengenal Allah sampai tahap seperti ini, sehingga di dalam profesi kalian, apapun keadaan kalian ya sebagai orang muda itu dapat dipakai oleh Allah, ya, menjadi alat kemuliaan Allah. Dan sebetulnya itulah panggilan kita, dan sebetulnya itulah yang terpenting dalam diri seorang Kristen, ya, apalagi seorang anak muda. Pada waktu saya seumur kalian, ya umur 20-an, itu saya sudah mengambil sebuah keputusan, ya, saya menyerahkan hidup saya untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Ya, saya seorang pendeta, tetapi saya juga seorang profesional. Ya, saya seorang insinyur sipil dan saya bekerja di area sipil, di area konstruksi. Ya, saya ketemu dengan orang, saya membangun bangunan begitu ya. Nah, tetapi apa yang saya lakukan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya hasilkan itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri atau hanya untuk hidup enak-enak, senang-senang. Ya, saya kira kalian bisa tanya sendiri sama Kesia lah gitu, bagaimana cara hidup saya. Nah, ini bisa menjadi teladan buat kalian yang masih muda-muda. Ya, hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Tadi yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus. Ya, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, anak-anak, ya kalian ngertilah benar bahwa karya salib Tuhan Yesus itu nilainya bukan kaleng-kaleng ya, bukan murahan, tetapi sangat mahal. Itu sebabnya kita harus benar-benar sungguh-sungguh menghargai karya penebusan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Caranya hidup berkenan kepada Tuhan apa? Kenali Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh mengenal apa kehendak Bapa. Kenapa? Karena tanpa mengenal kehendak Bapa kita hidup ngawur ya, kita hidup sembarangan, kita tidak tepat sasaran. Dan di Matius 7 ayat 21 Tuhan berkata apa? Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, ya kan? Nah, itu penting. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, bukan cukup hanya sekedar hanya percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi harus melakukan kehendak Bapa. Itu bukti bahwa kita memiliki iman, atau itu bukti sebagai orang yang percaya. Oke, jawaban saya sampai di situ tentang mengapa pentingnya seorang harus mengenal Allah untuk tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Gimana? Udah cukup? Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan tambahan? Shalom, Pak. Shalom. Perkenalkan nama saya Kesia, Pak. Saya mau bertanya, kira-kira apa penyebab remaja Kristen itu mudah sekali kehilangan semangat dalam kerohaniannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Kenapa anak-anak muda zaman sekarang ini mengalami kelabilan ya, sehingga kehilangan arah? Itu karena pengaruh, ya, karena pengaruh yang kuat sekali dari dunia ini. Dunia ini seperti magnet, ya, seperti gaya tarik gravitasi bumi, ya, menarik orang itu. Nah, anak-anak muda yang tidak mengenal Allah, ya, tidak mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya, itu akan tertarik oleh dunia, ya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat 12, ya, bahwa peperangan kita, pergumulan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat yang ada di udara, ya, melawan roh jahat. Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 13, ada satu kalimat di ayat 27 bahwa Yudas Iskariot itu kesurupan. Nah, kita mau tanya, kesurupan itu kayak apa sih? Apakah lantas orang itu guling-guling, ya, melotot-melotot kepala, matanya marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya? Bukan. Karena kita lihat kalau kita baca di Yohanes 13, ya, Yudas itu normal, dia bisa ngobrol baik-baik, dia bisa bercakap-cakap, bisa berdiskusi dengan Tuhan Yesus dan teman-temannya pada waktu itu. Tetapi dia memendam suatu niatan, dia memendam satu pikiran, yaitu mengkhianati Yesus, menjual Yesus untuk mendapatkan keuntungan. Ya, dia mau ngakali Tuhan Yesus untuk dia bisa pokoknya mendapatkan keuntungan. Saya nggak bisa jelasin, ini terlalu lama nanti ya. Nah, kenapa Yudas bisa seperti itu? Karena dia membiarkan pikiran yang dipengaruhi dengan dunia. Karena dunia pada waktu itu ya, lingkungan Yudas, dia hanya mereka berpikir
bagaimana bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana bisa mendapatkan jabatan, bagaimana bisa mendapatkan materi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu tadi, kalau seseorang itu tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak mengenal Allah, dia gampang saja terpengaruh. Ya, kenapa? Karena iblis itu dapat mempengaruhi, dapat menyusupi, dapat menyihir, ya, dapat mengendalikan pikiran. Kalau kita lihat anak-anak muda yang hidupnya itu ngaco, yang hidupnya itu sembronoan begitu, itu sebetulnya tanpa sadar anak-anak muda seperti itu sebetulnya di dalam pengaruh roh jahat loh, ya. Walaupun mereka tidak ngamuk-ngamuk, walaupun dia tidak bermanifestasi. Anak-anak, mungkin kalian tidak pernah melihat orang melayani pelepasan, tapi saya, salah satu bidang pelayanan saya adalah pelepasan, ya, mengusir setan dari orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang dikuasai roh jahat, dan manifestasinya itu macam-macam. Tapi yang jelas dari pengalaman saya adalah, ya, banyak orang yang kelihatan normal-normal saja, ya, kayaknya biasa-biasa aja, tapi itu kesurupan, dan itu pada tingkat-tingkat tertentu bisa kelihatan pada waktu dia dilayani secara khusus gitu ya. Nah, saya melihat di masa-masa sekarang ini, entah orang percaya apa tidak, tapi itu fakta di lapangan, ya, bahwa banyak orang itu sekarang pikirannya tidak lagi terpusat kepada Tuhan, dan akhirnya mereka dikendalikan oleh roh jahat. Untuk apa? Untuk memuaskan kesenangan dirinya, untuk memuaskan ambisinya, untuk memuaskan prinsip-prinsip yang tidak kudus. Ya, saya kira itu Kesia bisa mengerti, bisa menangkap. Bisa, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Nah, saya mau tambahkan, jadi bagaimana supaya kita tidak Iya, Pak, jatuh? bisa. Ya. Oke, saya tambahkan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kalian anak-anak muda tidak jatuh dalam perangkap si jahat seperti itu, dan jangan sampai terseret kepada keinginan dunia. Ya, kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 kan, keinginan dunia itu adalah keinginan daging. Nah, keinginan daging itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, ya, misalnya amarah, perseteruan, percideraan, kesombongan, ya, perdukunan, sihir dan sebagainya, ya. Nah, keinginan daging, keinginan mata itu apa? Segala sesuatu yang hanya memuaskan kesenangan mata kita aja, misalnya kemewahan, hidup hura-hura, pesta pora, kemabukan, ya, gaya hidup, kesombongan, dan keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup itu apa-apa yang bisa membuat bangga, membuat sombong, ya, meninggikan harga diri. Orang tersinggung karena harga dirinya diusik, ya, itu termasuk sebagai keangkuhan hidup, ya. Nah, supaya kita nggak jatuh di dalam keinginan dunia itu, maka mau nggak mau kita harus nempel benar dengan Tuhan, harus mengenal Tuhan, harus mengenal firman Tuhan, ya, sehingga apa, tidak ada ruang bagi pikiran kita untuk diilhami oleh si jahat dengan pikiran-pikiran duniawi tadi, ya. Itu mau nggak mau kita nggak bisa ada jalan yang lain kecuali bahwa kita itu jangan berkompromi dengan dunia. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Apa udah jelas? Beberapa menit ini, nanti habis nggak? Halo, gimana? Sinyalnya bagus nggak buat kalian? Ya, shalom Pak. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Di sini saya hanya ingin menyimpulkan, mewakili teman-teman yang sudah Bapak berikan kepada kami dari setiap pertanyaannya. Jadi tadi yang kami dapat dari pertanyaan pertama itu budaya yang sangat mempengaruhi remaja Kristen sekarang yang kehilangan semangat gitu ya Pak, dalam kerohaniannya, seperti yang Bapak sampaikan itu karena budaya hedonisme atau kesenangan dia yang hanya mengejar kemewahan, harga diri, dan apa saja gitu yang ditawarkan oleh dunia. Jadi anak muda sekarang ini kehilangan daya tarik atau kerinduannya terhadap firman Tuhan, bahkan untuk sekedar melihat gereja. Bapak juga tadi sudah memberikan langkah konkret yang seharusnya gereja bisa lakukan adalah seperti melakukan transformasi atau perubahan, yaitu perubahan pada mindset, ya, supaya kita anak-anak muda ini tidak menjadi sama seperti dunia, tapi kita harus berubah sesuai dengan pembaruan budi, dan kita harus memiliki wajah Kristus, ya, kalau tadi Bapak bilang.
Dan kita percaya juga kita itu mengenal Kristus atau percaya Kristus itu sekaligus kita hidup dalam kesalehan dan kesucian. Nah, yang kedua tadi yang bisa saya ambil sedikit mengenal Allah dan kehendaknya, dan itu akan mempengaruhi keputusan kita. Benar ya tadi Bapak juga bilang kalau kita mengenal kehendak Allah, kita juga akan tahu perbuatan yang akan kita perbuat. Bahkan Taurat yang Bapak bilang tadi itu tidak akan menjadi kewajiban atau tanggung jawab atau beban di mana hati kita ini akan didiami oleh Roh Kudus. Jadi kita akan segan membuat atau berperilaku yang melanggar kehendak Tuhan. Bahkan Bapak juga bilang ya, kalau kami sebagai anak FON dalam profesi kami, setiap tindakan yang kami lakukan itu harus melibatkan nama Tuhan, dan apapun yang kami lakukan itu kembali ke awal itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Sedikit lagi dari pertanyaan yang teman kami tambahkan, solusi dari Bapak juga bahwa kami ini harus melekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan dunia, dan kita menjadi segan gitu untuk berbuat dosa dan lebih mengutamakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya telah menjadi narasumber kami. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saat ini kita akan ada dalam sesi doa yang dipimpin oleh teman kami, Marta. Ya, silakan. Oke, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan wawancara kami dengan Pak Adi. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Adi yang sedang di dalam perjalanannya ya Tuhan, sampai ke tujuan dengan selamat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Oke, baik Ibu, kita ambil dokumentasinya dulu. Oke. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cheers. Bapak aja. Ya, sudah selesai Bu. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Hati-hati jalan. Terima kasih Bu, makasih Bapak. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa.